Kalau misal yang ditanggung yang positif doang, mending saya positif loh daripada negatif. Bener gak? Logika. Kalau misalkan yang positif doang yang ditanggung, yang negatif suruh bayar sendiri, mending saya jadi positif loh. Gratis. Mending aku positif COVID, gratis bro. Timbang negatif. Logika bro. Rumah sakitnya rugi kok. Rumah sakitnya rugi loh posisi. Saya bongkar ya semua faktanya. Rumah sakitnya rugi. Renek rumah sakit laba. Pera rugi bro. APD larang kok nalangi dewe kok. Kau kira APD itu suruh beli? APD itu beli sendiri bro. Rugi bro. APD ki kon tuku dewe. Poramu medase. Ini kemarin residen dari sebuah rumah sakit gede di Jakarta ngajuin ke saya donasi N95. Saya ada bukti capture-nya. Residen ngajuin ke saya donasi N95. Apa ora mesake? Dokter suruh merawat pasien cari APD-nya sendiri. Itu fakta di lapangan. Mau sembunyi dari mana lagi? Paling mentok Instagram saya hilang. Atau paling mentok saya dijemput. Tapi fakta, saya masih dapat chat ada orang dokter minta donasi APD karena udah nggak tahu beli N95 di mana. Jadi dokter-dokter disuruh merawat pasien, suruh memeriksa, tapi nggak tahu beli APD di mana. Anda kalau bilang nggak tahu, bohong. Tahu itu, capture-nya ada di saya. Saya mendapatkan permintaan N95 dari sebuah dokter residen di rumah sakit besar di Jakarta. Ada bukti chatnya. Kalau saya share, viral itu pasti. Dan akan kayak, buset September bro, ada orang ngemis N95. Gila nggak? Bro, rumah sakit sekarang semua rugi bro. Sekarang saya tanya, kalau rumah sakit rugi, dokternya kelelahan, relawan kelelahan, rakyat kelaparan, swab tes mahal, yang diuntungkan siapa? Sekarang kalau positif, baru diganti pemerintah. Gimana padahal salah satu cara menangani COVID adalah meningkatkan 3T, test tracing treatment. Di lapangan tes tracing treatment harus jadi. Gimana orang mau tesnya mahal. Kalau Anda pengen tesnya naik, gratis dong. Anda punya duit, anggaran puluhan triliun. Kasih tes gratis untuk warga Jakarta, bos. Kasih solusi. Tes gratis buat warga Jakarta. Kalau cuma menyalahkan rakyat, saya juga bisa nyalain atasan. Resiko cuma hilang Instagram. Resiko cuma dijemput. Ujung-ujungnya masuk bui. Kalau cuma bisa nyalain, saya juga bisa nyalain. Gak ada orang bilang partai. Tidak ada partai di sini. Semua orang nyalain rumah sakit. Semua orang nyalain dokter. Tahu nggak faktanya? Swab itu belinya udah mahal. Kalau positif baru dibayar pemerintah. Kalau negatif baru bayar sendiri. Salah nggak ada isu di COVID kan. Wong yang positif doang yang dibayarin. Mending saya positif kalau tes daripada negatif. Enak. Dibayar yuk. Negatif kon bayar dewe. Ayo main les beneh. Coba tanya semua manajer rumah sakit. Mereka tuh beli swab udah mahal. Keuangannya rata-rata merah rumah sakit. Dokter, itu kasihan bro. Sudah di lapangan, gak tahu kapan pulang, gaji belum tentu cair, suruh dihujat masyarakat. Kalian semua cuma diadu domba, tahu gak? Untuk menghujat dokter. Dokter ini salah, dokter ini gur pelaksana. Aku saksine bro, neng lapangan kaya apa? Dokter cuman pelaksana. Kita tuh melaksanakan SOP. Nek dewe nglawan, izinnya dicabut. Ngerti pura? Kowe ngerti pura? Nek misalnya dokter nglawan, izinnya dicabut. Paham? Paham sampai sini bos. Berapi-api nih bos. Karena faktanya udah ngomong sendiri. Kalau misalkan positif baru dibayarin. Kalau Anda, wahai para penguasa, ingin COVID selesai, solusinya 3T, tes tracing treatment, ya tolong perbanyak tes swab gratis untuk rakyat. Kalau nggak bisa swab gratis untuk rakyat, jangan salahin rakyat, bos. Dari Februari, statementnya aja bercanda. Terus ngapain rakyat yang disalahin terus? 7 bulan tuh bukan waktu yang bentar. 2 bulan ntar lagi lahir buah anaknya. 19 10 hari.
Semua menyalahkan dokter. Dokternya gor menang. Kenapa? Bingung menjawab ya, soalnya pelaksana. Saya kasih tahu, dokter itu rakjel. Sama kayak kalian. Kita pelaksana. Kalau kita ngelawan izin kita bisa dicabut. Selemah itu kekuatan kita, bos. Saya bicara fakta, bos. Kalau kita bersuara aneh-aneh, melawan sebuah sistem, kita bisa resiko dicabut izin dokternya. Gimana kita bisa bersuara ancamannya cabut, bro? Paham, bos? Perbanyak tes itu yang penting. Tapi yang banyak tes, regone larang. Perbanyak tes untuk mencegah COVID. Tapi kita bayari kalau positif. Nek negatif ragam bayar. Tapi ya itu, masa satu negara kan positif. Masa warga negaranya harus positif semua baru dibayarin. Tadi kita lihat rakyat disalahkan, tapi malah oknum-oknum pejabat di Tegal membuat dangdutan. Dangdutan. Dan yang minta maaf sampai Pak Ganjar. Pak Ganjar DM saya sudah negur Mas Tirta. Piye Jal? Jika pejabat daerah-daerah yang tingkat kota aja nggak disiplin, kenapa rakyat yang disalahkan? Solusi itu dari awal sudah ada. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbanyak swab tes secara gratis. Saya nggak mau nyalain pejabat siapapun. Tetapi di bulan Februari semua pejabat berlomba-lomba mengeluarkan statement. Semua nyalain dokter. Kalian tahu nggak dokter itu cuma pekerja di lapangan. Kita juga kerja, bro. Ya nggak itu di lapangan yang tidak pernah dibongkar oleh media. Dokter itu cuma pelaksana. Tugasnya menyembuhkan. Oh ini positif COVID. Oh yaudah protokol. Oh ini negatif. Oh yaudah nggak protokol. Itu tugas dokter, bro. Kita tuh APD aja sebagian beli sendiri, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Sudah duit nggak tahu dapat dari mana. Dihujat banyak orang. Terus habis itu APD beli sendiri, bro. Ada bukti chat kemarin. Dokter teman saya, Aditya Seada, minta N95, bro. Kasihan, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Terus yang disalahin rakyat benci sama nakes. Nakes itu dari awal pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Camkan itu, bos. Kalau kalian mau menyalah-nyalahkan, salahkan siapa yang statement di bulan Februari bahwa corona tidak masuk Indonesia. Paham, bos? Dokter itu cuma pelaksana, tidak untuk membuat kebijakan. Dan rumah sakit membeli swab tes sudah mahal, bos. Sekarang tracingnya aja berantakan, bos. Data carut-marut, tracing berantakan, dan nyalain rakyat. Rakyat nyalain nakes. Itu solusi dari mana, bos? Hah? Dokter kalau bersuara ancamannya cabut izin. Tahu kalian semua. Itu yang saya katakan. Kenapa saya 7 bulan tetap stay cool. Merek kaos kaki itu. Stay cool. Kenapa? Karena kalau kita berbicara aneh-aneh, ancamannya izin praktek dicabut. Saya udah ikhlas. Mau kehilangan gelar. Karena saya posisi sudah kehilangan segalanya, bos. Belum sih. Masih ada harta dikit. Kawan saya banyak yang positif. Waktu, tenaga, duit dah hilang. Toko banyak yang tutup. Kawan saya banyak yang bangkrut. Bahkan kawan saya ada yang meninggal. Saya kehilangan gelar pun ikhlas. Tapi saya harus bersuara menyuarakan kawan-kawan saya. Dokter itu kalau bersuara ancamannya cabut izin. Karena dianggap cari sensasi. Gimana dokter mau bersuara kalau ancamannya masih ada? Freedom of speech. Tapi freedom of speech hanya untuk yang punya kekuasaan. Kalau punya backing. Kalau kita orang biasa, kita nggak bisa freedom of speech. Gimana kita mau tes kalau tesnya mahal, sementara ditanggung positif? Isu pengcovidan itu hadir karena ada klaim. Kalau positif bisa klaim. Paham kalian, bosku? Itu realitanya. Di lapangan, kalau positif COVID, klaim. Kalau negatif, bayar dewe. Modiar sak das-dase. Piye we? Wes gajine petang yuta, gajine 4 juta, gejala, suruh tes. Negatif.
kon bayar dewe. Kemarin saudara saya ada yang COVID, tapi keluarganya tes suruh bayar sendiri. Sebenarnya banyak yang mau bersuara, tapi takut. Saya ingin kalian semua bersuara. Semua yang udah tes COVID swab, bayar sendiri. Kalau positif, baru dibayari. Mumet bro. Piye? Ayo harap debat po. Dokter Igor Pelaksana. Kalau hasilnya positif, baru kita rawat. Negatif ya dirawat. Tapi bukan kita yang bisa mengcovidkan apa enggak. Itu hasil dari lab. Puslit Bangkas. Tahu nggak? Terus ada jenazah datang mati dadaan tiba-tiba besok COVID. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Logika dinggo. Duitnya ning ndi? Ora dong, sing jelas dokter ra entuk. B, ayo. Ono jenazah teko, tiba-tiba positif, hasilnya nggak bisa diminta. Woi, halo Pak Mardigu, mantap. Wah. Datang nih ditonton bosman. Sekarang orang datang. Jenazah datang, ya kan? Nggak tahu matinya kenapa, besoknya positif. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Karena kalau mau mati karena positif COVID, klaimnya ditanggung pemerintah. Hapiye dase, bos. Hapiye, sistemnya kacau ora. Nek me apik, jane kabeh COVID, mau negatif ora nek swab gratis. Kayak apik. Piye orang bisa jujur kalau misalkan klaim yang positif dapat duit. Piye, bos? Orang mati dadaan ke rumah sakit, tiba-tiba besok COVID. Kenapa? Diklaim ben entuk duit. Emang kalau positif dapat duit. Itu ada klaimnya. Yang ngomong bukan saya, ada di Instagram. Saya capture dari detik.com. Yang ngomong Satgas COVID mengatakan kalau positif COVID jangan takut karena diganti dan ditalangi pemerintah. Berarti itu sama aja membuka jawaban kenapa ada jenazah tiba-tiba positif COVID padahal sebelumnya gak kenapa-kenapa. Paham, bos? Sing jawab Satgas dhewe, udah aku. Sing salah sopo? Ya jelas sing dhuwur-dhuwur lah, bro. Sing dhuwur lah, kowe ngerti sing ning dhuwur sopo? Rasa diomongke, bro. Ngeluh, bro. Piye? Terus kowe kabeh semuanya menyalahkan dokter. Salah alamat nek kowe nyalahke dokter. Dokter sudah berjuang sesuai dengan jalannya. Paham? Relawan berjuang dengan jalannya. Pasien berjuang dengan jalannya. Ngerti, bos? Logika aja, pakai pikiran, otak dipakai. Kalau saya salah, tapi ya sing ngomong Satgas dhewe. Kalau positif diganti. Salah ra ono jenazah, mending positif toh. Untuk dit. Bener, Adik? Yuk. Kalau kamu bapaknya mati, kalau positif COVID dapat duit, negatif gak dapat. Mending positif gak? Mending positif. Logika nih, ini saksi nih. Misal amit-amit kamu punya saudaranya mati dadaan. Terus positif COVID diklaim. Bisa, kalau negatif gak dapat duit. Mending positif atau negatif? Positif lah. Gini cari duit susah, logika, bos. Sing salah sopo? Dokternya ya utuh. Dokternya kan ngerawat. Piye? Sing salah rumah sakit ya utuh. Sistem mo. Iki ora nyalake, bro. Ora salah-salahan tapi iki fakta ning lapangan kaya ngono, bos. Takone wae, ayo, do ngomong. Rasa meneng ae. Semua dokter berani bersuara, tapi jangan dicabut izinnya. Kalau dokter protes dicabut ya ora kelar-kelar, bro. Itulah freedom of speech di Indonesia. Itu nomor pertama. Kedua, freedom of speech di Indonesia. Orang mengatakan kebebasan berpendapat sesuai dengan pasal 28. Ini Lutfi ngapain kamu urusi anjay-anjay aja? Nonton di sini malah apa? Mau apa kamu? Mau ngecek anjay-anjay di sini. Itu loh dicari Yonglek, gak usah kesini kau. Bos, sekarang saya tanya nih, bos. Freedom of speech di Indonesia, ya. Freedom of speech katanya di Indonesia. Tapi kalau yang sesuai dengan penguasa, kalau kritik dijemput saja. Benar. Gimana kita bisa mengkritik? Gimana kita bisa mengawal kalau misal kita berbicara kritik aja kita bisa diapa-apain? Kalau dokter berbicara bisa dicabut izinnya. Kalau misal yang ditanggung yang positif doang, mending saya positif loh daripada negatif.
Bener gak? Logika. Kalau misalkan yang positif doangnya ditanggung, yang negatif suruh bayar sendiri. Mending saya jadi positif no. Gratis. Mending aku positif COVID, gratis bro. Timbang negatif. Logika bro. Rumah sakitnya rugi kok. Rumah sakitnya rugi loh posisi. Saya bongkar ya semua faktanya. Rumah sakitnya rugi. Renek rumah sakit laba. Pera rugi bro. APD larang kok nalangi dewe kok. Kau kira APD itu suruh beli? APD itu beli sendiri bro. Rugi bro. APD ki kon tuku dewe. Poramu medase. Ini kemarin residen dari sebuah rumah sakit gede di Jakarta ngajuin ke saya donasi N95. Saya ada bukti capture-nya. Residen ngajuin ke saya donasi N95. Apa ora mesake? Dokter suruh ngerawat pasien cari APD-nya sendiri. Itu fakta di lapangan. Mau sembunyi dari mana lagi? Paling mentok Instagram saya hilang. Atau paling mentok saya dijemput. Tapi fakta, saya masih dapat chat ada orang dokter minta donasi APD karena udah nggak tahu beli N95 di mana. Jadi dokter-dokter disuruh merawat pasien, suruh memeriksa, tapi nggak tahu beli APD di mana. Anda kalau bilang nggak tahu, bohong. Tahu itu, capture-nya ada di saya. Saya mendapatkan permintaan N95 dari sebuah dokter residen di rumah sakit besar di Jakarta. Ada bukti chatnya. Kalau saya share, viral itu pasti. Dan akan kayak, buset September bro, ada orang ngemis N95. Gila nggak? Bro, rumah sakit sekarang semua rugi bro. Sekarang saya tanya, kalau rumah sakit rugi, dokternya kelelahan, relawan kelelahan, rakyat kelaparan, swab tes mahal, yang diuntungkan siapa? Sekarang kalau positif, baru diganti pemerintah. Gimana padahal salah satu cara menangani COVID adalah meningkatkan 3T, test tracing treatment. Di lapangan test tracing treatment harus jadi. Gimana orang mau tesnya mahal. Kalau Anda pengen tesnya naik, gratis dong. Anda punya duit, anggaran puluhan triliun. Kasih tes gratis untuk warga Jakarta, bos. Kasih solusi. Tes gratis buat warga Jakarta. Kalau cuma menyalahkan rakyat, saya juga bisa nyalain atasan. Resiko cuma hilang Instagram. Resiko cuma dijemput. Ujung-ujungnya masuk bui. Kalau cuma bisa nyalain, saya juga bisa nyalain. Gak ada orang bilang partai. Tidak ada partai di sini. Semua orang nyalain rumah sakit. Semua orang nyalain dokter. Tahu nggak faktanya? Swab itu belinya udah mahal. Kalau positif baru dibayar pemerintah. Kalau negatif baru bayar sendiri. Salah nggak ada isu di COVID kan. Wong yang positif doang yang dibayarin. Mending saya positif kalau tes daripada negatif. Enak. Dibayari yuk. Negatif kon bayar dewe. Ayo main les beneh. Coba tanya semua manajer rumah sakit. Mereka tuh beli swab udah mahal. Keuangannya rata-rata merah rumah sakit. Dokter, itu kasihan bro. Sudah di lapangan, gak tahu kapan pulang, gaji belum tentu cair, suruh dihujat masyarakat. Kalian semua cuma diadu domba, tahu gak? Untuk menghujat dokter. Dokter ini salah, dokter ini gur pelaksana. Aku saksine bro, neng lapangan kaya apa? Dokter cuman pelaksana. Kita tuh melaksanakan SOP. Nek dewe nglawan, izinnya dicabut. Ngerti pura? Kowe ngerti pura? Nek misalnya dokter nglawan, izinnya dicabut. Paham sampai sini bos. Berapi-api nih bos. Karena faktanya udah ngomong sendiri. Kalau misalkan positif baru dibayarin. Kalau Anda, wahai para penguasa, ingin COVID selesai, solusinya 3T, test tracing treatment, ya tolong perbanyak tes swab gratis untuk rakyat. Kalau nggak bisa swab gratis untuk rakyat, jangan salahin rakyat, bos. Dari Februari, statementnya aja bercanda. Terus ngapain rakyat yang disalahin terus? 7 bulan tuh bukan waktu yang bentar. 2 bulan bentar lagi lahir buah anaknya. 19 hari. Semua menyalahkan dokter. Dokternya gor menang. Kenapa? Bingung menjawab ya, soalnya pelaksana.
Saya kasih tahu, dokter tuh rakjel. Sama kayak kalian. Kita pelaksana. Kalau kita ngelawan izin kita bisa dicabut. Selemah itu kekuatan kita, bos. Saya bicara fakta, bos. Kalau kita bersuara aneh-aneh, melawan sebuah sistem, kita bisa resiko dicabut izin dokternya. Gimana kita bisa bersuara ancamannya cabut, bro? Paham, bos? Perbanyak tes itu yang penting. Tapi yang banyak tes, regone larang. Perbanyak tes untuk mencegah COVID. Tapi kita bayari kalau positif. Nek negatif ragam bayar. Tapi ya itu, masa satu negara kon positif. Masa warga negaranya harus positif semua baru dibayarin. Tadi kita lihat rakyat disalahkan, tapi malah oknum-oknum pejabat di Tegal membuat dangdutan. Dangdutan. Dan yang minta maaf sampai Pak Ganjar. Pak Ganjar DM saya sudah negur Mas Tirta. Piye Jal? Jika pejabat daerah-daerah yang tingkat kota aja nggak disiplin, kenapa rakyat yang disalahkan? Solusi itu dari awal sudah ada. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbanyak swab tes secara gratis. Saya nggak mau nyalain pejabat siapapun. Tetapi di bulan Februari semua pejabat berlomba-lomba mengeluarkan statement. Semua nyalain dokter. Kalian tahu nggak dokter itu cuma pekerja di lapangan. Kita juga kerja, bro. Ya nggak itu di lapangan yang tidak pernah dibongkar oleh media. Dokter itu cuma pelaksana, tugasnya menyembuhkan. Oh ini positif COVID, oh yaudah protokol. Oh ini negatif, oh yaudah nggak protokol. Itu tugas dokter, bro. Kita tuh APD aja sebagian beli sendiri, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Sudah duit nggak tahu dapat dari mana, dihujat banyak orang. Terus habis itu APD beli sendiri, bro. Ada bukti chat kemarin. Dokter teman saya, Aditya Syahda, minta N95, bro. Kasihan, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Terus yang disalahin rakyat benci sama nakes. Nakes itu dari awal pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Camkan itu, bos. Kalau kalian mau menyalah-nyalahkan, salahkan siapa yang statement di bulan Februari bahwa corona tidak masuk Indonesia. Paham, bos? Dokter itu cuma pelaksana, tidak untuk membuat kebijakan. Dan rumah sakit membeli swab test sudah mahal, bos. Sekarang tracingnya aja berantakan, bos. Data carut-marut, tracing berantakan, dan nyalain rakyat. Rakyat nyalain nakes. Itu solusi dari mana, bos? Dokter kalau bersuara ancamannya cabut izin. Tahu kalian semua. Itu yang saya katakan. Kenapa saya 7 bulan tetap stay cool. Merek kaos kaki itu. Stay cool. Kenapa? Karena kalau kita berbicara aneh-aneh, ancamannya izin praktek dicabut. Saya udah ikhlas. Mau kehilangan gelar. Karena saya posisi sudah kehilangan segalanya, bos. Belum sih. Masih ada harta dikit. Kawan saya banyak yang positif. Waktu, tenaga, duit dah hilang. Toko banyak yang tutup. Kawan saya banyak yang bangkrut. Bahkan kawan saya ada yang meninggal. Saya kehilangan gelar pun ikhlas. Tapi saya harus bersuara menyuarakan kawan-kawan saya. Dokter itu kalau bersuara ancamannya cabut izin. Karena dianggap cari sensasi. Gimana dokter mau bersuara kalau ancamannya masih ada? Freedom of speech. Tapi freedom of speech hanya untuk yang punya kekuasaan. Kalau punya backing. Kalau kita orang biasa, kita nggak bisa freedom of speech. Gimana kita mau tes kalau tesnya mahal, sementara ditanggung positif? Isu pengcovidan itu hadir karena ada klaim. Kalau positif bisa klaim. Paham kalian, bosku? Itu realitanya. Di lapangan, kalau positif COVID, klaim. Kalau negatif, bayar dewe. Modiar sak das-dase. Piye we? Wes gajine petang yuto, gajine 4 juta, gejala, suruh tes. Negatif, kon bayar dewe.
Kemarin saudara saya ada yang COVID, tapi keluarganya tes suruh bayar sendiri. Sebenarnya banyak yang mau bersuara, tapi takut. Saya ingin kalian semua bersuara. Semua yang udah tes COVID swab, bayar sendiri. Kalau positif, baru dibayari. Mumet bro. Piye? Ayo harap debat po. Dokter Igor Pelaksana. Kalau hasilnya positif, baru kita rawat. Negatif ya dirawat. Tapi bukan kita yang bisa mengcovidkan apa enggak. Itu hasil dari lab. Puslit Bangkas. Tahu nggak? Terus ada jenazah datang mati dadaan tiba-tiba besok COVID. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Logika dinggo. Duitnya ning ndi? Ora dong, sing jelas dokternya ra entuk. B, ayo. Ono jenazah teko, tiba-tiba positif, hasilnya nggak bisa diminta. Woi, halo Pak Mardigu, mantap. Wah. Datang nih ditonton bosman. Sekarang orang datang, jenazah datang, ya kan? Nggak tahu matinya kenapa, besoknya positif. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Karena kalau mau mati karena positif COVID, klaimnya ditanggung pemerintah. Hapiye dase, bos. Hapiye, sistemnya kacau ora. Nek me apik, jane kabeh COVID, mau negatif ora nek swab gratis. Kayak apik. Piye orang bisa jujur kalau misalkan klaim yang positif dapat duit? Piye bos? Orang mati dadaan ke rumah sakit, tiba-tiba besok COVID. Kenapa? Diklaim ben entuk duit. Emang kalau positif dapat duit. Itu ada klaimnya. Yang ngomong bukan saya, ada di Instagram. Saya capture dari detik.com. Yang ngomong Satgas COVID mengatakan kalau positif COVID jangan takut karena diganti dan ditalangi pemerintah. Berarti itu sama aja membuka jawaban kenapa ada jenazah tiba-tiba positif COVID padahal sebelumnya gak kenapa-kenapa. Paham bos? Sing jawab Satgas dhewe, udu aku. Sing salah sopo? Ya jelas sing dhuwur-dhuwur lah bro. Sing dhuwur lah, kowe ngerti sing ning dhuwur sopo? Rasa diomongke bro. Ngeluh bro. Piye? Terus kowe kabeh semuanya menyalahkan dokter. Salah alamat nek kowe nyalahke dokter. Dokter sudah berjuang sesuai dengan jalannya. Paham? Relawan berjuang dengan jalannya. Pasien berjuang dengan jalannya. Ngerti bos? Logika aja, pakai pikiran, otak dipakai. Kalau saya salah, tapi ya sing ngomong Satgas dhewe. Kalau positif diganti. Salah ra ono jenazah, mending positif toh. Untuk dit. Bener Adik? Kalau kamu bapaknya mati, kalau positif COVID dapat duit, negatif gak dapat. Mending positif gak? Mending positif. Logika nih, ini saksi nih. Misal amit-amit kamu punya saudaranya mati dadaan. Terus positif COVID diklaim. Bisa, kalau negatif gak dapat duit, mending positif atau negatif? Positif lah. Gini cari duit susah. Logika bos. Sing salah sopo? Dokternya ya utuh. Dokternya kan ngerawat. Piye? Sing salah rumah sakit, ya utuh. Sistem kok. Iki ora nyalake bro. Ora salah-salahan tapi iki fakta ning lapangan kaya ngono bos. Takoni wae, ayo, do ngomong. Rasa meneng ae. Semua dokter berani bersuara, tapi jangan dicabut izinnya. Kalau dokter protes dicabut ya ora kelar-kelar, bro. Itulah freedom of speech di Indonesia. Itu nomor pertama. Kedua, freedom of speech di Indonesia. Orang mengatakan kebebasan berpendapat sesuai dengan pasal 28. Ini Lutfi ngapain kamu urusi anjay-anjay aja? Nonton di sini malah apa? Mau apa kamu? Mau ngecek anjay-anjay di sini? Itu loh dicari Yonglek, gak usah kesini kau. Bos, sekarang saya tanya nih bos. Freedom of speech di Indonesia, ya? Freedom of speech katanya di Indonesia. Tapi kalau yang sesuai dengan penguasa, kalau kritik dijemput saja. Benar? Gimana kita bisa mengkritik? Gimana kita bisa mengawal kalau misal kita berbicara kritik aja kita bisa diapa-apain? Kalau dokter berbicara bisa dicabut izinnya. Karena kalau misal yang ditanggung yang positif doang, mending saya positif loh daripada negatif.